Shalom saudara. Ya, selamat pagi ya. Kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan kita waktu yang sangat baik pagi hari ini ya. Dan ini semua adalah kasih setia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Firman Allah berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Besar setia Tuhan bagi kita. Baik saudara, ya, pagi ini saya mau berbicara secara khusus terkait dengan pelayan dan pelayanan, dan ini menjadi motivasi juga buat kita semua yang minggu lalu kita sudah rapat dan kita sudah menetapkan para pelayan sepanjang tahun 2024 ini. Dan renungan atau khotbah pagi hari ini akan memberikan motivasi, pandangan ya, bagaimana sebenarnya Alkitab memandang seorang pelayan dan juga aktivitas pelayanan yang kita kerjakan atau lakukan bersama-sama ya. Nah, saudara-saudara, tujuan dari khotbah ini adalah untuk membangun pemahaman yang benar, ya, pemahaman yang benar terkait dengan para pelayan, dan juga pemahaman yang benar terkait dengan aktivitas pelayanan di dalam lingkup gereja seperti kita ini. Sehingga apa? Sehingga nanti waktu kita melakukan pelayanan kita mengerti, kita punya pemahaman yang baik dan benar. Kenapa saya menjadi pelayan dan kenapa saya melakukan pelayanan ini? Itu yang mau dicapai dari khotbah pagi ini, saudara. Ya, dan yang kedua, khotbah ini juga bertujuan untuk mendorong setiap pelayan, yang mendorong setiap pelayan untuk membuat komitmen yang baru. Ya, komitmen yang baru. Karena apa, saudara? Ya, karena sesuatu yang akan kita lakukan dengan konsep dan motivasi yang baru itu akan menguatkan kita, saudara. Amin. Ya, itu akan memberikan kita langkah yang teguh, langkah yang kuat untuk kita melakukan hal tersebut. Ya, jadi mendorong kita untuk membuat komitmen yang baru, bagaimana melayani dengan benar di hadapan Tuhan, saudara. Sehingga apa? Pelayanan gereja kita sepanjang tahun 2024 ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada dasarnya, saudara, pelayanan yang mau kita capai itu tidak bicara tentang kemegahan, tidak. Juga tidak bicara tentang seberapa meriah, ya, atau seberapa besar kemegahan yang kita mau capai dalam pelayanan. Tetapi yang paling utama ketika kita melakukan pelayanan di dalam lingkup gereja lokal ini, yang paling utama adalah bagaimana kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita secara benar di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah percayakan bagi kita, apapun itu, ya, mungkin dalam pandangan orang-orang ini sesuatu yang kecil, tidak masalah. Karena apa? Di hadapan Tuhan, saudara-saudara, tidak ada satupun pelayanan yang besar atau lainnya kecil. Di hadapan Tuhan, setiap pelayanan itu memiliki nilai dan kualitas yang sama. Tuhan melihat bagaimana kita melakukan pelayanan itu, bukan apa pelayanan itu, bukan. Jadi orang yang memimpin pujian sama value atau nilainya di hadapan Tuhan dengan orang yang berkhotbah. Orang yang berkhotbah nilainya sama dengan orang yang mengendalikan sound system, sama. Orang yang mengendalikan sound system itu di hadapan Tuhan nilainya sama dengan mereka yang mengajar anak-anak sekolah minggu. Semua sama, saudara. Jadi letaknya bukan di bidang apa saya diberikan pelayanan, letaknya adalah bagaimana saya hidup dalam pelayanan. Nah, ini akan kita lihat sedikit ya. Saya harap
renungan pagi ini yang sederhana ini bisa mendorong kita dengan kuat untuk kita bisa melakukan pelayanan kita sepanjang tahun 2024 ini. Yang pertama, saudara-saudara, kita mau melihat terkait dengan sikap dalam melayani Tuhan. Ya. Kita akan baca sumber kita Kolose pasal 3 ayat 17 di depan. Sebenarnya saya sudah tuliskan gitu, tetapi ayat di depan itu masih terjemahan baru yang lama. Ya. Kolose pasal 3 ayat 17. Kalau ada yang jelas melihat monitor di depan itu, ada yang boleh membacakan, silakan siapa saja. Kolose 3 ayat 17 dan ayat 23. Ada? Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Iya, saudara-saudara, ketika kita bicara tentang pelayan, yaitu diri kita, dan apa yang kita kerjakan terkait dengan status kita sebagai pelayan, yaitu aktivitas pelayanan, maka sikap menjadi sangat penting. Ya, sikap menjadi sangat penting. Nah, firman Allah ketika merujuk kepada orang-orang yang mengerjakan sesuatu untuk kerajaan Allah, salah satunya yang bisa kita sitil atau kutip adalah Kolose pasal 3 ini. Dikatakan segala sesuatu yang kamu lakukan, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, ya, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Ini adalah satu sikap. Ada pilihan. Rasul Paulus ketika dia berbicara kepada jemaat di Kolose, jemaat yang juga memiliki banyak tantangan iman pada masanya, ya, jemaat yang juga bergumul dengan begitu banyak persoalan-persoalan di dalam gereja pada masa itu. Rasul Paulus tidak lupa memberikan satu sentuhan yang jelas terkait sikap dalam melayani. Artinya seperti ini, saudara. Apapun yang terjadi di sekitarmu, ini kepada Kolose ya, pada waktu itu. Dan kita tahu saudara-saudara, kota Kolose ya salah satu kota perdagangan yang sangat ramai pada waktu itu, ya. Dan di kota Kolose itu, saudara-saudara, itu tumbuh subur tantangan-tantangan iman seperti penyembahan berhala, ya, tumbuh subur ajakan-ajakan untuk berkhianat kepada iman. Dan pada waktu itu sangat umum dikenal di Asia Kecil, ya, ketika seseorang ingin berdagang, ya, berdagang begitu supaya dagangnya lancar, saudara-saudara, ada fakta perjanjian yang harus mereka tanda tangani. Dan isi fakta itu salah satunya adalah tampaknya harus meniadakan Yesus atau menyangkal Yesus sebagai Tuhan. Dan kita jangan lupa, pada masa abad-abad pertama di mana kekristenan mulai muncul, saudara, kekristenan disebut sebagai bidat, ya, sebagai bidat. Karena waktu itu orang yang percaya Taurat itu cuma 3, kaum Eseni, Saduki, dan Farisi. Nanti akhirnya muncul kaum Nasrani, ya, Nasrani. Dan Nasrani ini disebut bidat, gereja dianggap bidat. Bayangkan bagaimana tantangan mereka ketika mereka menjadi seorang pelayan Tuhan, ketika mereka hendak melayani Tuhan. Ada tantangan yang serius, yang nyata yang mereka hadapi di luar gereja, juga di dalam gereja. Tetapi Paulus sekali lagi kepada jemaat-jemaat di Kolose memberikan satu penjelasan yang kuat bahwa apapun yang terjadi di sekelilingmu, dengan semua tantangan yang ada di sekelilingmu, jangan lupa lakukanlah semua pelayananmu baik dengan perkataan maupun perbuatan di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. Dan ayat 23 disambung lagi, dan apapun yang kamu lakukan, ya,
dengan yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini sikap, saudara-saudara. Sikap ini penting. Kenapa menjadi penting? Karena natur manusia, ini saya bicara natur manusia. Ya. Natur manusia adalah natur yang telah berdosa, betul lah. Ya, dan kita mewarisi kecenderungan untuk berdosa itu dari bapak kita Adam. Ya, kecenderungan. Artinya di dalam diri semua orang selalu ada kecenderungan untuk berbuat dosa dan kita mewarisi itu, saudara. Jadi semua natur kita ini berdosa. Makanya Paulus mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Natur manusia yang berdosa selalu ingin dihargai, betul? Iya kan? Betul ya Pak ya? Selalu ingin dihargai. Natur manusia yang sudah berdosa selalu ingin disanjung. Padahal yang harus kita sanjung itu siapa? Tuhan ya. Ku sanjung kau di tempat tinggi. Natur manusia yang berdosa selalu ingin dibanggakan. Natur manusia yang berdosa selalu ingin ditempatkan di depan. Betul? Nah, ini yang diwaspadai oleh Rasul Paulus. Sehingga dia berkata, supaya semua yang tadi itu tidak kamu kejar, kebanggaan, pujian, apalagi itu, ya semua yang tadi kita sebut, supaya itu tidak menjadi tujuan utamamu dalam melayani. Maka lakukanlah segala sesuatu baik dengan perkataan maupun perbuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan apapun juga yang kamu lakukan, perbuatlah itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Artinya apa? Paulus sadar betul tantangan atau salah satu tantangan seorang pelayan adalah bahwa pelayan itu rindu menerima kebanggaan dan pujian-pujian. Betul? Makanya tidak mudah menerima kritik ketika kita melayani saudara. Ini tidak mudah ya. Daging kita perlu disalib itu. Ya, kita semua, bahkan kami yang pendeta-pendeta seperti ini pun bergumul dengan itu, saudara. Jadi saudara, saya selalu mengingatkan diri saya, benar, apapun yang saya lakukan, entah ketika saya nyapu, ketika saya harus sikat kamar mandi, ketika saya harus beresin ini ruangan, saya selalu bilang ke diri saya, semua ini aku lakukan karena Tuhan. Dan itu menguatkan saudara-saudara. Karena apa? Daging itu lemah, betul nggak? Daging itu lemah. Nggak usah di pelayanan, di rumah tangga saja. Kalau anak saudara ada 3 atau 4, kalau satu disuruh cuci piring, mesti ada yang protes. Dia kerjanya nggak ada, betul lah? Iya kan? Itu masih 4 anak. Kami dulu 6, anak mama 6, ya kan? Kalau saya masih ingat dulu, saya sering disuruh cuci piring, ya kan? Kadang saya nggak terima disuruh cuci piring. Kenapa nggak terima? Memandang kepada saudara yang lain, dia kok enak ya? Dia kok tampaknya tidak disuruh ya? Dan akhirnya apa yang terjadi? Ada kalanya tidak selalu. Gelas itu dengan sengaja dipecahkan. Oh iya, itu masa kecil dulu begitu. Pelayanan pun bisa begitu, betul nggak? Kalau kita, saudara-saudara, mencari kebanggaan, mencari pujian, mencari hormat, dan kita tidak dapatkan, sementara itu yang kita tuju, maka kita akan dengan sengaja merusak pelayanan ini. Jadi hati-hati, betul saudara? Makanya jangan kaget kalau di gereja-gereja ada pelayanan yang memang dirusak. Kenapa? Tidak mendapatkan pujian. Makanya Paulus menasihatkan kita juga hari ini, sama seperti Paulus menasihatkan jemaat di Kolose. Apa saja yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, ya, seperti untuk Tuhan. Ini
saudara. Dan sikap itu adalah komitmen. Sikap itu tidak bisa lahir sendiri. Sikap itu adalah suatu perjanjian antara saya dengan Tuhan. Sikap itu gak bisa bawaan orok, gak bisa, saudara. Wah, kamu kok gini minta dipuji, udah bawaan orok. Nggak ada itu. Sikap itu adalah perjanjian saya dengan Tuhan. Makanya kenapa saya udah khotbah tahun yang lalu itu kepada kita. Kenapa bangsa Israel secara definitif diberikan 10 perintah Allah. Ya. Asheret Hadeparim, 10 perintah Allah. Itu adalah komitmen, betul gak? Kenapa mereka diberikan jangan ada Allah lain di hadapanmu, hormatilah itu. Kenapa? Karena yang satu di atas. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah perbudakan, tanah Mesir. Bagi orang Yahudi perintah pertama itu ayat 1 itu. Tapi bagi orang Kristen mengikuti tradisi Calvin ya. Calvin mengikuti satu tradisi sebelumnya. Perintah pertama itu kan jangan ada padamu Allah lain. Enggak apa-apa itu. Bagi orang Samaria malah beda lagi. Tapi enggak apa-apa, enggak ada yang diubah dari semua itu. Artinya apa? Semua perintah-perintah Allah itu adalah komitmen saya terhadap sebuah fakta. Apa faktanya? Bahwa Allah telah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Anoki Adonai Elohim. Akulah Tuhan Allahmu yang sudah membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Karena aku yang bawa engkau, maka jangan ada Allah lain di hadapan. Itu komitmen. Itu nggak serta-merta keluar, saudara. Ada alasan yang jelas kenapa perintah-perintah itu diberikan. Sama dengan ini, saudara. Kenapa Paulus mengatakan perbuatlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan? Ada alasan dasarnya. Ya, alasan rohaninya tentu saja karena kita sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus. Alasan manusiawinya karena ingat kejatuhan manusia seringkali karena mengharapkan pujian, mengharapkan kebanggaan, ya kan? Kalau saya melakukan sesuatu dalam pelayanan, kalau saya bertujuan mendapatkan pujian, ketika saya tidak mendapatkan pujian itu, saya akan merusak pelayanan itu. Percaya saya akan merusak pelayanan. Makanya jangan heran, banyak orang yang sudah berkomitmen melayani, tiba-tiba tidak berkomitmen lagi. Mesti ada sesuatu yang mengganggu dia, dan dia tidak berhasil overcome, mengatasi. Betul? Jadi ini penting, sikap ini, sikap saya adalah perjanjian saya dengan Tuhan. Jadi kalau sikap saya ingkari sama dengan saya mengingkari janji saya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Mari kita perhatikan. Ketika saya melayani Tuhan, ini penting buat saya. Saya melayani Tuhan bukan untuk dilihat manusia, walaupun secara jasmani kita tetap dilihat orang. Tapi saya melayani, artinya saya melayani bukan untuk dibangga-banggain orang. Amin. Amin. Haleluya. Yang kedua, kita lihat apa dasar dari pelayanan itu, saudara. Mengutip perkataan Yesus di dalam Markus pasal 10 ayat 45. Dikatakan di sana, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kenapa saya sebut ini dasar? Ini ibarat lantai, saudara. Di mana kita sekarang berjalan nih, ya kan? Ini yang kita injak apa nih? Lantai. Dasar ini. Ini dasarnya. Dasar dari perbuatan pelayanan adalah dengan mengutip apa yang Yesus katakan dalam Markus, saudara. Teladan Yesus. Ini menjadi dasar. Yesus sendiri yang oleh Filipi dikatakan dia yang tadinya adalah Allah
dan menganggap kesetaraan dengan Allah bukanlah satu hak yang harus dipertahankan. Mengambil rupa menjadi manusia dan dalam keadaannya sebagai manusia yang menjadi hamba yang taat, bahkan dia taat sampai kepada kayu salib. Lalu yang berikutnya jangan dilupakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Saudara, ya, Yesus memberikan kita teladan, dan itu dasar, betul? Itu dasar yang kuat. Makanya Paulus suatu kali berbicara kepada jemaat yang dilayani, ya, dalam bahasa sehari-hari dikatakan, tirulah aku seperti aku meniru Kristus. Dasar itu. Saya mau tanya sekarang, ya, di gereja lokal seperti ini, saya sebagai hamba Tuhan, saya harus sadari bahwa saya menjadi dasar. Betul? Tuhan menjadi dasar kita semua tentunya. Saya kasih contoh. Kalau saya hidup sembarangan, ini saya gembala nih, saya hidup sembarangan. Naik motor saya nggak pakai helm, lalu knalpot motor saya blong, bung, racing, knalpot racing, ukuran 6,3, sombong. Di jalanan saya nggak pakai helm, sembarangan pokoknya hidup saya. Apa kalian kuat semua? Yang kita lihat kan bukan paten, yang kita lihat kan Tuhan. Apa begitu? Tidak. Kenapa? Karena salah satu fungsi gembala adalah dasar. Ketika gembala gagal menjadi dasar, domba tercerai-berai. Makanya di Zakaria ada pepatah itu, bunuhlah gembala, maka domba akan tercerai-berai. Dasar. Saudara-saudara menjadi dasar untuk siapa? Untuk keluargamu. Jangan nanti ibu-ibu bapak-bapak bilang, biarlah anak saya sudah saya didik ini cinta Tuhan, cari Tuhan sendiri, jangan tiru bapak. Nggak bisa. Mana bisa gitu? Kamu udahlah ke gereja jangan tiru bapak. Nggak bisa. Jadi jangan heran kalau bapak yang mabuk, anaknya juga mabuk. Kalau bapak mabuk, anaknya nggak mabuk, justru kita harus heran, ini anak siapa? Kenapa dia nggak seperti saya? Kan gitu. Dasar. Bagi kita semua gereja Tuhan, dasarnya siapa? Kristus. Makanya Kristus disebut kepala gereja. Dan di dalam kitab apa itu saya lupa ya. Dikatakan dia adalah kepala, betul nggak? Daripadanya kemuliaan, kejayaan, kekayaan berasal, dan dia yang adalah kepala. 2 Tawarik kalau saya nggak salah. Allah itu kepala, dan itu dasar bagi kita. Kenapa saya melayani? Dasar tempat saya beraktivitas ini, yang saya injek ini lantai ini, supaya kuat. Pelayanan supaya kuat harus tetap memandang kepada Kristus. Kristus datang bukan untuk dilayani, amin, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Ini bicara apa memberikan nyawa? Pengorbanan. Makanya dalam melayani itu saudara-saudara memang berkorban. Saya tidak sedang bicara tentang korban uang saja, bukan. Ada banyak jenis-jenis yang pengorbanan yang memang kita harus berikan dalam pelayanan. Kadang-kadang saudara sudah lelah beraktivitas sebagai ibu rumah tangga, lelah, capek ya kan? Sudah cuci piring 7 kali satu hari ini Tuhan. Ya, piringnya kan 7, sekali nyuci satu. Jadi cuci 7 kali udah. Capek saya Tuhan. Saya udah rebus telur 4 kali, sekali rebus 1. Capek saya Tuhan. Itulah pengorbanan, betul gak? Makanya saya bilang, aktivitas rohani itu bukan kalau ada waktu, bukan. Aktivitas rohani itu adalah bagian dari waktu kita, bukan kalau ada waktu. Ke gereja itu bukan kalau ada
waktu nih, gak usah. Betul gak? Terus sudah sama pelayanan begitu. Saya melayani. Kenapa? Karena pelayanan ini sudah saya janjikan kepada Tuhan. Ini komitmen saya kepada Tuhan. Saya harus well prepare. Saya harus mempersiapkan dengan sangat baik. Saya harus berharap bahwa dampak dari pelayanan saya ini berdampak rohani yang luar biasa. Saudara-saudara, saya tidak menafikan kecerdasan dan kepintaran. Kita butuh cerdas, kita butuh pintar. Tapi cerdas dan pintar itu bisa belajar, betul? Tapi hati yang mau setiap berkorban, mempersiapkan diri dengan baik, itu datang benar-benar dari komitmen kita kepada Tuhan. Ada banyak orang cerdas tidak mau persiapan dalam pelayanan. Dia merasa bahwa dia sudah biasa melayani. Oh, tunggu dulu. Yang membuat hati orang berbalik kepada Kristus itu siapa? Roh Tuhan. Betul kan? Ya kan? Alkitab kan yang ngomong itu kan? Roh Tuhan yang membuat. Bahkan Roh Kudus dalam kitab Yohanes dikatakan dialah yang menginsafkan orang-orang akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Roh Kudus. Secerdas-cerdasnya orang, dia nggak mampu menginsafkan orang. Dia hanya mampu mentransmisikan pengertian, betul kan? Seperti saya khotbah ini, saya kan mentransmisikan pengertian, pemahaman. Tapi apa yang bekerja di balik yang kita lihat ini? Roh Allah. Sebaik apapun saya berkhotbah, mentransmisikan atau meliterasikan kepada saudara, kalau Roh Tuhan tidak bekerja dalam diri kita, apa kita akan mengingat khotbah ini? Oh no, pulang ke rumah yang kita ingat piring. Setelah piring kita cuci, hilang khotbahnya. Tadi ngapain khotbah apa ya? Kita keliling apa? Saya ingat tapi susah mengatakan apa ya? Padahal baru 2 jam. Jadi saudara, kecerdasan dan kepintaran itu penting, tetapi itu bisa dipelajari. Yang paling penting apa? Bagaimana kita penyerahan diri kepada Tuhan dan lakukan apa yang harus kita lakukan. Persiapan dalam melayani. Amin. Saya membangun khotbah ini saudara, walaupun mungkin beberapa khotbah pernah saya ulang karena saya pikir itu penting, saya tetap bersiap. Khotbah-khotbah baru yang saya ajarkan dan bangun itu bisa saya siapkan 3, 2 hari atau bahkan 4 hari. Bukan berarti sepanjang hari saya persiapan itu, maksudnya ada kalanya saya jalan, pikiran saya sudah mau begini. Sampai saya berjalan itu udah ada, oh seperti ini. Seringkali saya begitu. Ketika nanti saya udah ada mau mengetik memang cuma 2 atau 3 jam, tapi persiapan untuk mengetik itu cukup lama saudara. Itu well prepared. Kita bertanggung jawab sama siapa? Tuhan. Tuhan tahu mana yang dipersiapkan, mana yang tidak. Bukan soal bagus enggaknya, bukan, tapi mana yang dipersiapkan dengan baik dan mana yang tidak. Tuhan teladan. Kenapa? Karena saya datang bukan untuk dilayani. Saya mau melayani dan berikan pelayanan itu dengan sangat baik kepada orang yang kita layani. Amin. Amin saudara. Yang ketiga, ya, tujuan dalam melayani. Saya kutip perkataan Petrus, ya, 1 Petrus 4 ayat 11. Ya. Ada yang mau baca itu? Silakan. Amin. Siapa yang mempunyai kemuliaan dan kuasa? Yesus. Makanya kalau doa kan saya sering katakan, ya, Tuhan di atas segala tuan, Tuhan di atas segala otoritas dan kuasa. Ya. Salah satu makna Kyrie atau kurios itu adalah penguasa tunggal. Dan itu disematkan kepada Yesus. Dan Yesus disebut Mesias. Ya, Mesias itu meliputi peran seorang nabi, imam dan raja. Dan ini bicara otoritas. Nabi berotoritas memberikan pesan dari Tuhan.
imam berotoritas menghubungkan umat dengan Tuhan, raja berotoritas memerintah supaya terjadi shalom atau ketertiban. Otoritas. Dan itu disebutkan kepada Yeshua Hamashiach. Ya, atau dalam bahasa disebut Isomesia. Itu yang ribut ya tentang Isa dan Yesus. Seperti itu saudara. Jadi jika ada yang melayani, kita harus tahu kemuliaan itu milik siapa? Tuhan. Jadi tujuan dari pelayanan itu untuk agar Allah dimuliakan. Sudah perhatikan yang cetak biru itu. Tujuan pelayanan supaya Allah dimuliakan. Bagaimana supaya Allah dimuliakan? Lakukan bagian pelayanan kita secara presisi. Dengan tepat. Kalau Anda dipercayakan berkhotbah, berkhotbahlah secara baik. Jangan Anda dipercayakan berkhotbah, pengen pimpin pujian saya sebenarnya. Jangan. Kalau Anda dipercaya mengajar sekolah minggu, persiapkan pengajaran sekolah minggu dengan baik. Kalau Anda dipercaya jadi worship leader, pemimpin pujian, persiapkan materi-materi pimpin pujian itu dengan baik. Itu presisi namanya. Makanya di ayat 11 ini, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Berbicara, korege. Dari sini nanti berasal kata kur. Kur, tahu kur ya? Beritakanlah tentang Yesus. Tulislah di hatimu. Itu pujian. Itu suara satu. Ada yang bisa suara dua? Kur kan begitu kan? Kalau semua pengen suara satu, jadi nggak kur? Nggak jadi. Atau semuanya pengen suara dua? Nggak jadi. Harus ada yang setia menjadi suara satu, harus ada yang setia menjadi suara dua, harus ada yang setia menjadi suara tiga, harus ada yang setia menjadi suara empat. Kalau orang Batak juga ada namanya suara lima dan suara rakyat. Suara rakyat beda. Itu Roma gitu. Iya kan? Harus ada yang setia. Jangan nanti bilang, saya nggak mau suara tiga, suara satu, semua suara satu. Ya udah, itu bukan kur namanya. Berbicara sini korege. Dari kata kur. Dari kata ini nanti berasal kata kur. Sudah. Ya. Jadi melayani sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Ayo, tahun ini Anda dipercayakan pelayanan apa? Lakukan dengan baik. Persiapkan setiap kali mau melayani dengan baik. Jangan merasa sudah pakar ya. Saya juga gitu loh. Kalau saya khotbah, saya selalu menghapus. Gak boleh, harus persiapan. Jangan nanti saya bilang, saya kan sudah khotbah sekitar mulai umur 19 tahun saya udah khotbah. Jadi sekarang saya umur berapa? Tunggu dulu, saya tunggu. Hampir 46, menjalan 46. Ya berarti sudah 27 tahun saya khotbah kan? Saya nggak bisa bilang, Tuhan sudah 27 tahun saya khotbah. Bayangkan Tuhan, berapa ribu sudah saya khotbahkan. Gampang mah khotbah itu mah. Itu mah kecil atuh. Bukan begitu. Tuhan tetap ingin yang terbaik dari kita, amin. Dia sudah berikan yang terbaik loh. Mari kita berikan yang terbaik. Ini tujuan melayani apa? Supaya nama Tuhan dimuliakan. Bagaimana supaya nama Tuhan dimuliakan? Lakukan yang terbaik. Lakukan tugasmu. Kalau engkau disuruh suara satu, jangan jadi suara tiga. Suara satu aja. Setia menjadi suara satu. Ya, amin. Kira-kira begitu itu ya. Yang terakhir ini, syarat bagi seorang pelayan. Apa syarat bagi seorang pelayan? Ini panjang. Ya. 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 13.
Kalau saudara baca ini semua, di sini ada banyak sekali. Ya, tidak bercacat cela. Bagi seorang pria jangan berbojolo. Ya. Jadi lagunya Ahmad Dhani yang judulnya Bojolo itu jangan dinyanyikan. Amin. Atau lagunya Sheila on Seven yang berjudul Sevilla, gak usah dinyanyikan. Ya. Atau lagunya Ungu, ya, itu jangan dinyanyikan. Atau lagunya Jadikan Aku Yang Kedua, gak usah dinyanyikan. Nanti gak cocok jadi pelayan. Amin. Amin. Orang Kristen itu kan monogami. Laki-laki nggak boleh poligami, ya, perempuan nggak boleh poliandri. Kita monogami, bukan poligami. Ya, jadi saudara menjadi pasangan yang ibu-ibu suaminya harus satu. Jangan nanti seperti yang kemarin di YouTube, suaminya 3. Bahaya, ya, jangan. Hidupnya tidak bercacat secara moral. Ini tidak bicara cacat fisik ya. Ini cacat moral. Ya. Dan cacat moral ini biasanya hanya saya dan Tuhan yang tahu, betul nggak? Iya kan? Kecuali kasusnya terbongkar kan gitu kan? Seperti kenapa saya ngomong ini bukan gibah ya. Karena memang seluruh dunia udah tahu, seluruh Indonesia. Seperti gembala sidang yang di Surabaya kemarin. Gembala sidang yang gerejanya besar sekali itu. Seorang hamba Tuhan yang dijadikan panutan. Sekali lagi, kasus ini sudah masuk ke pengadilan dan sekarang beliau sudah di penjara. Jadi semua orang udah tahu, udah masuk berita online. Udah. Hati-hati saudara. Di Jakarta beberapa waktu lalu, sebuah persekutuan doa yang sangat besar. Tuhan bicara kepada saya bahwa pemimpin pujian saya harus menjadi suami saya. Padahal dia punya suami. Coba itu. Si pemimpin pujian yang laki-laki juga bilang, betul Tuhan sudah bicara sama saya bahwa ibu gembala juga harus menikah sama. Padahal dia punya istri. Coba. Ini terang-terangan saudara. Dan tetap menjadi pelayan. Di gereja kita, ya, moral ini sangat kita perhatikan. Kadang-kadang memang saya melibatkan kawan-kawan yang mungkin di 1-2 hal masih berjuang ya. Itu bukan berarti saya kompromi dengan dosa. Itu berarti saya memberikan Anda kesempatan untuk bertobat dari perbuatan. Karena kalau kita tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan yang seharusnya kita bertobat, dan ketika Tuhan yang ambil alih pertobatan kita, itu sakit. Sakit. Kalau Tuhan yang ambil alih proses pertobatan kita. Sepakat? Makanya kan firman Tuhan baik di perjanjian lama dan diikuti nanti di perjanjian baru. Jika kamu mendengarkan suaranya, ya kan? Betul lah, ingat itu kan? Jangan keraskan hati. Sama seperti pada waktu bangsa Israel mengeraskan hatinya, kata Paulus. Dia harus mengutip itu dari kitab Yesaya. Ya kan? Jangan keraskan hatimu. Kalau engkau mendengarkan suara pesan firman-Nya. Kalau ini menggugah hatimu untuk berubah, bertobat tentang apapun juga, jangan keraskan hatimu, kata firman Allah. Kenapa? Kita tidak tahu. Bisa jadi kalau kita keraskan hati kita, Tuhan yang ambil alih proses pertobatan itu, dan itu akan menjadi sakit buat kita. Ya kan? Atau waktu kita habis di dunia ini, kita kan tidak menganut paham bahwa setelah mati masih bisa bertobat kan? Kalau kita udah mati, sudah tidak ada lagi waktu untuk bertobat. Itu yang kita anut pahamnya, betul.
Dan Alkitab memang begitu, sejauh yang saya pelajari begitu. Sudah tidak ada lagi waktu. Ya, jadi mari. Ini syarat-syarat pelayan. Salah satunya moralitas kita. Dan kadang-kadang moralitas itu hanya saya dan Tuhan yang tahu. Betul? Hanya saya dan Tuhan yang tahu. Kalau saya menyukai film porno misalnya, hanya saya dan Tuhan yang tahu kan? Kan nggak mungkin saya ajak Pak Martin nonton yuk. Iya kan? Hanya saya Tuhan yang tahu. Kalau kita suka nipu orang, siapa yang tahu? Ya kalau nggak ketahuan polisi, hanya Tuhan yang tahu. Kecuali suatu saat ketahuan polisi ngadu yang ditipu. Hanya saya dan Tuhan yang tahu. Makanya jangan heran, banyak pelayan-pelayan yang ketika mereka menyimpan dosa moralitas dengan rapi sekali. Firman Allah berkata di kitab Hagai, apa yang kamu simpan rapat-rapat, kalau tiba waktunya Tuhan akan beritakan dari tingkap-tingkap atap. Dalam budaya orang Yahudi, tingkap atap itu bicara tentang tidak ada rahasia lagi. Makanya waktu Salomo, memperkosa istri-istri Daud, Absalom, itu dikatakan di tingkap-tingkap atap itu, soto-soto rumah itu. Seluruh bangsa secara melihat. Artinya apa? Kalau kita menyimpan dosa kita, moralitas, dan kita tidak mau bertobat, mungkin kita bisa simpan dosa dengan rapi. Tapi kalau Tuhan yang ambil alih itu kan sakit. Jadi mari kita aware, betul ya? Jaga moralitas kita. Saya bukan bilang bahwa kita nggak pernah jatuh. Jangankan saudara, saya sebagai hamba Tuhan yang pernah jatuh. Betul kan? Tapi ketika kita jatuh, ada roh Allah yang terus menuntun kita dan terus mengatakan, bertobat nak, bertobat. Mari kita ambil waktu langsung bertobat. Apa yang tidak benar kita tinggalkan. Sepakat? Apapun itu. Maka pelayanan kita akan diberkati Tuhan. Apakah kita bisa melakukan aktivitas pelayanan tanpa moralitas? Bisa. Makanya judulnya pelayan dan pelayanan, karena itu bisa di split itu. Saya bisa tetap berkorban dengan menyembunyikan kebobrokan moralitas saya, bisa. Ini juga bukan rahasia umum lagi. Ini sudah diketahui seluruh dunia. Benny Hinn masih melayani 7 tahun dengan disertai kuasa mujizat yang luar biasa, sementara dia tidak setia kepada dan dia kesaksian sendiri. Kenapa saya cerita di sini? Ini bukan rahasia, semua dunia udah tahu. Ya kan? Saya masih ingat di tahun 80 ya, seorang hamba Tuhan yang terkenal dengan perkataan God says to me. Tuhan bicara pada saya. Namanya Pendeta Jim. Dia dikagumi begitu banyak orang pada waktu itu. Saya masih kecil itu tahun 80-an. Tapi Pendeta Jim sudah mendunia dengan kebaktian rohani yang luar biasa. Sementara dia mengatakan Tuhan bicara kepada saya. Pada saat yang sama dia berzina dengan orang lain. Dan Tuhan tetap bekerja. Itu bukan berarti Tuhan kompromi dengan dosa. Bukan. Itu semua bertujuan untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Bukan untuk pendeta Jim. Suatu hari begitu dia tidak bertobat dan Tuhan ambil alih dosanya, hancur. Betul? Hancur, gak tertolong. Jadi ini syarat pelayanan, moralitas itu penting. Semua yang dibahas di sini ini bicara moralitas. Tidak bercabang lidah, betul nggak? Ya kan? Semua yang dibahas di sini terkait dengan moralitas. Kenapa moralitas? Karena kecerdasan dan kepandaian bisa kita latih. Ya kan? Bisa kita latih. Saya sampai sekarang belajar saya, karena kecerdasan dan kepandaian itu harus dilatih. Tapi moralitas itu adalah hubungan saya dengan Tuhan yang tidak pernah putus, agar saya tetap dijaga oleh Tuhan. Amin. Saya pikir itu saudara. Dan ini syarat bagi pelayanan. Ya. Semua ini tentang apa? Pelaksanaan tugas
dan tanggung jawab kita dengan disiplin sebagai seorang pelayan. Dan sebenarnya khotbah ini pun kita bisa terapkan di dalam semua lini hidup kita, betul? Bukan hanya pelayanan di gereja, di rumah, di pekerjaan, itu bisa kita terapkan. Kebenaran-kebenaran. Saya pikir ini